Om Swastiastu. Salam sehat. Sahabat pendidikan semua, perkenalkan saya Iketut Budiarse, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program Pasca Sarjana, jurusan Pendidikan Dasar. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Kebijakan Merdeka Belajar sebagai transformasi pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia global yang meng-Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan presentasi kali ini, mari kita selalu disiplin dan taat terhadap protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan presentasi tentang kebijakan Merdeka Belajar sebagai transformasi pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia global yang meng-Indonesia. Pendidikan nasional wajib diarahkan untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan negara yang berdasarkan Pancasila. Cita-cita negara kita adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan negara kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Strategi pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Indonesia perlu melakukan perbaikan besar-besaran mengenai kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Beberapa arahan beliau yaitu SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa. SDM kita memiliki keterampilan vokasional atau the emerging skill. SDM kompetitif dalam karakternya, penguasaan ilmu pengetahuan, serta keterampilannya. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim meluncurkan program yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar untuk pelajar Indonesia. Berikut 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pertama, ujian sekolah berstandar nasional. 2. Ujian nasional. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Peraturan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru lewat jalur zonasi. 4 program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arah Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang program Merdeka Belajar, mari kita simak kutipan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim dalam menyambut Hari Guru tahun 2019. Berikut videonya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus,
kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru, Merdeka Belajar, Guru. Tersebut dapat kita arahkan bahwa Merdeka Belajar yang diharapkan atau pada jilid pertama yaitu 1. Ujian sekolah berstandar nasional. Arah kebijakan baru tentang USBN pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah tersebut. Guru dan sekolah akan lebih merdeka dalam menilai belajar siswanya. Kebijakan kedua adalah ujian nasional. Pada tahun sebelumnya, UN menjadi beban bagi siswa, guru, orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya bersifat sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan menilai siswa. Arah kebijakan baru tentang UN 2020 akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada 3 poinnya. Pertama, literasi. Kedua, numerisasi. Dan yang ketiga adalah karakter. Kesemua itu adalah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang. Kebijakan ketiga adalah terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Pada sebelumnya, format itu digunakan adalah mengikuti format RPP yang sudah ada. Arah kebijakan baru, guru diberikan kebebasan dapat memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP yang ada. 3. Komponen RPP terlalu banyak komponennya. Dalam kebijakan baru ini cukup ada 3 komponen utamanya, yaitu tujuan, kegiatan, penilaiannya. Durasi RPP. RPP menghabiskan banyak waktu guru untuk mengerjakan. Sekarang penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kebijakan yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru. Pada PBDB sebelumnya, tujuannya adalah memberikan akses pendidikan yang berkualitas, mewujudkan pusat pendidikan, kemudian pembagian zonasi yang diatur secara proporsional, kemudian implementasinya peraturan terkait PPDB ini kurang mengakomodir perbedaan di daerah. Arah kebijakan baru tentang PPDB ini adalah lebih fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan akses dan kualitas di daerah tersebut.
Jadi diatur porsinya lewat jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, maupun lewat jalur prestasi. Daerah memiliki wewenang untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah-wilayah zonasinya. Transformasi pendidikan Indonesia diharapkan menjadikan pendidikan sebagai agen daripada kemerdekaan, transformasi, dan transendensi. Arahnya adalah pendidikan sebagai agen daripada pembangunan yang bersifat modernisasi, westernisasi, dan bersifat global. Sehingga nanti pendidikan itu merupakan bagian daripada sebuah komoditas menjawab tantangan perdagangan bebas dunia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ada 3 tren transformasi pendidikan di bidang ekosistem pendidikan kita. Pertama, inovasi. COVID telah mengajarkan kita melakukan berbagai hal-hal baru, melakukan percobaan ide-ide baru untuk dapat bertahan atau memberikan pelayanan pendidikan di pada masa pandemi COVID ini. 2. Adanya kolaborasi. Pemerintah baik swasta dengan dibantu oleh ekosistem lainnya saling berkolaborasi untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak didik. 3. Digitalisasi. Bahwa dengan kebijakan belajar dari rumah, digitalisasi komunikasi itu dilakukan melalui digital, sehingga pesan-pesan pendidikan yang hendak dipelajari oleh anak dapat dilihat maupun ditransfer kepada peserta didik kita. Adanya transformasi pendidikan di Indonesia tujuannya adalah dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila Indonesia. Apa itu profil pelajar Pancasila? Sumber daya yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sehingga pengembangan sumber daya manusia unggul harus bersifat holistik dan tidak berfokus kepada kemampuan kognitif saja. Profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kuncinya. Pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negaranya. Profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalnya dan identitas, tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ada beberapa elemen kunci untuk mencapai profil berkebinekaan global, yaitu berinteraksi dengan sesama, refleksi, bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berikutnya adalah gotong royong. Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Profil berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Elemen kunci daripada mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi terhadap yang dihadapi serta regulasi pada dirinya. Karakter berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi,
menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi, gagasan, analisis, dan evaluasi penalaran, refleksi, pemikiran, dan memproses berpikir dan mengambil keputusan. Profil berikutnya adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Elemen kunci dari kreatif itu adalah menghasilkan gagasan-gagasan yang orisinal serta menghasilkan dan tindakannya. Dari pembahasan tersebut, untuk mewujudkan sumber daya manusia global yang mengindonesia, kebijakan Merdeka Belajar arahnya adalah untuk transformasi pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Maka kita akan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.